이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dwi Lestari, nomor absen 35, kelas 12 HKL 1 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara input transaksi dokumen nomor 1 sampai dengan dokumen transaksi nomor 10 untuk perusahaan PT Arjuna Wijaya. Berikut merupakan tutorialnya. Pada dokumen transaksi nomor 1, ada bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh PT Arjuna Wijaya untuk dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Menu yang akan kita pilih yaitu banking lalu spend money. Untuk teks inklusifnya, jangan lupa untuk kita uncentang terlebih dahulu. Pada bagian check way number, kita isikan sesuai dengan dokumen transaksi yaitu 001-BKK. Untuk bagian tanggal, kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yaitu 2 Desember 2020. Bagian amount kita isi dengan sejumlah yang kita bayarkan yaitu 23.695.000. Selanjutnya pada bagian pay sendiri kita masukkan yaitu bagian gaji dan upah. Untuk memonya kita bisa mengisikan sesuai dengan bukti transaksi yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Selanjutnya pada bagian account, karena ini merupakan transaksi pembayaran gaji dan upah, jadi kita masukkan ke dalam akun wages and salaries expense sebesar 25.800.000. Kemudian kita juga membayar PPh pasal 21, jadi kita masukkan ke dalam akun income tax payable sebesar 2.105.000. Jika semua sudah kita masukkan, kita bisa klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Jadi untuk jurnalnya adalah cash in bank sebelah kredit, wages and salaries expense bertambah di sebelah debit, dan income tax payable bertambah sebelah kredit. Jika sudah, kita bisa klik OK, kemudian record. Selanjutnya transaksi nomor 2 yaitu berkaitan dengan voucher kas kecil. Menu yang kita pakai masih sama dengan transaksi nomor 1 yaitu spend money dan banking. Karena biaya yang dikeluarkan kurang dari 1 juta, maka pay from account-nya kita ganti menjadi paid cash. Pada bagian check way number-nya kita isikan sesuai dengan bukti transaksi yaitu V12-1. Tanggalnya kita isikan sesuai dengan transaksi yaitu 3 Desember 2020. Dan untuk bagian amount kita isi dengan sejumlah yang dibayarkan yaitu 675.000. Pada bagian pay kita dapat memasukkan yaitu percetakan Olimpia. Pada bagian memo kita dapat mengisikan pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Selanjutnya pada bagian account kita dapat memasukkan akun advertising expense sebesar 675.000. Jika sudah, kita dapat klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Jika jurnalnya sudah seperti ini maka sudah benar, klik OK lalu record. Selanjutnya, sekarang kita memasuki dokumen transaksi nomor 3. Pada dokumen transaksi nomor 3 ini terdapat bukti penerimaan kas yaitu pelunasan faktur. Menu yang akan kita pilih yaitu sales, kemudian receive payment.
Karena pada dokumen transaksi customer yang tertera adalah toko cahaya elektro, maka pada bagian customer kita isikan dengan toko cahaya elektro. Pada bagian amount, kita isikan sebesar 334.180.000. Pada bagian pay method dapat kita isikan dengan checkway. Pada bagian memo dapat kita isikan dengan pelunasan faktur dari toko cahaya elektro. Pada bagian ID dapat kita isi sesuai dengan bukti transaksi, yaitu BM12-1 dan tanggalnya 4 Desember 2020. Selanjutnya kita klik tab. Karena di dokumen transaksi tertera jika mendapat diskon sebesar 2%, maka pada bagian diskon terisi sejumlah 6.820.000. Pada bagian amount applied-nya harus terisi sama dengan jumlah amount received. Jika pada bagian out of balance-nya sudah 0, maka sudah benar. Jika sudah, kita bisa klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Jurnalnya sendiri terdapat 3. Jika sudah seperti ini, berarti jurnalnya sudah benar. Kita bisa klik OK, kemudian record. Jika terdapat seperti ini, kita dapat klik print letter. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 4. Dokumen transaksi nomor 4 ini adalah penjualan kredit kepada toko Elektro Jaya. Menu yang dapat kita pakai yaitu sales, kemudian enter sales. Pada bagian layout, kita ganti menjadi item. Karena di sini teks inklusifnya masih tercentang, maka kita harus mencentang terlebih dahulu. Pada bagian customer, kita isikan dengan toko Elektro Jaya. Invoice kita isi sesuai dengan nomor faktur yaitu F12-01. Dan tanggalnya kita isi dengan 5 Desember 2020. Selanjutnya, pada bagian SIP yang pertama, kita isikan sejumlah 19 dengan item number PM300 dengan harga satuan 11.500.000. Maka jumlahnya akan tertera sebesar 218.500.000. Dan untuk SIP yang kedua, kita isikan sejumlah 17 dengan item number SM300 dengan harga satuan 8 juta. Maka jumlah yang akan tertera sebesar 136 juta rupiah. Karena terkena biaya angkut penjualan sebesar 1.200.000, maka kita masukkan ke dalam kolom frag. Selanjutnya, pada bagian memonya sendiri, kita dapat isikan menjadi penjualan kredit kepada toko Elektro Jaya. Jika sudah, kita dapat klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Jika jurnalnya sudah seperti ini, maka kita dapat klik OK, kemudian record. Oke, selanjutnya kita memasuki dokumen transaksi nomor 5. Pada transaksi ini terjadi pengeluaran kas, yaitu adanya bukti pengeluaran kas untuk membayar faktur atau hutang. Jadi menu yang kita pilih yaitu purchase kemudian pay bill. Pada bagian supplier kita isikan dengan PT Jaya Tech. Pada bagian memonya sendiri dapat kita isikan menjadi pelunasan faktur kepada PT Jaya Tech. Pada bagian checkway number kita isi dengan bukti transaksi yaitu 002-BKK. Tanggalnya kita isi sesuai dengan bukti transaksi yaitu 6 Desember 2020. Dan untuk bagian amount-nya sendiri kita isi dengan sejumlah yang dibayarkan yaitu 277.420.000.
kemudian klik tab. Karena mendapat diskon sebesar 3%, maka pada bagian diskon akan terisi sejumlah 8.580.000. Pada bagian amount applied-nya harus terisi sama dengan jumlah amount receive. Jika pada bagian out of balance-nya sudah 0, maka sudah benar. Klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jika terdapat 3 jurnal seperti ini, maka sudah benar. Kita bisa klik OK, kemudian record. Jika ada seperti ini, kita dapat klik print letter. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 6. Transaksi ini berkaitan dengan pembelian perlengkapan toko menggunakan akun kas kecil. Jadi menu yang dipilih adalah banking lalu spend money. Pada bagian pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash. Pada bagian check way number kita isi dengan bukti transaksi yaitu V12-2. Tanggalnya kita isikan sesuai dengan transaksi yaitu 7 Desember 2020. Dan untuk bagian amount kita isi dengan sejumlah yang dibayarkan yaitu Rp900.000. Selanjutnya pada bagian pay kita dapat memasukkan yaitu toko Alfa Niaga. Untuk memonya kita dapat mengisikan yaitu pembelian perlengkapan toko. Karena ini merupakan transaksi pembelian keperluan toko, maka pada bagian account dapat kita isi dengan akun store supplies sebesar Rp900.000. Jika sudah, kita dapat klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Kira-kira jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah benar, kita dapat klik OK, kemudian record. Selanjutnya memasuki transaksi nomor 7. Pada transaksi ini terjadi retur penjualan. Jadi, menu yang akan kita pilih yaitu sales, kemudian enter sales. Pada bagian customer-nya sendiri dapat kita sesuaikan dengan bukti transaksi, yaitu toko Elektro Jaya. Invoice-nya dapat kita isikan sesuai dengan nomor transaksi yaitu NK12-1 dan tanggalnya adalah 8 Desember 2020. Untuk customer PO-nya tidak perlu kita isi. Karena ini adalah retur penjualan, pada bagian ship kita harus memberi tanda minus dengan item number PM300 dengan harga satuannya sebesar 11.500.000. Maka pada jumlahnya nanti akan tertera sebesar 23 juta. Pada bagian memo dapat kita ganti menjadi retur penjualan dari toko Elektro Jaya. Kemudian kita klik Ctrl R. Jika pada jurnal masih terdapat akun sales, itu masih salah. Jadi kita harus mengganti akun sales menjadi akun sales retur. Caranya, klik tanda panah pada item number, lalu ganti akun sales menjadi sales retur. Jika sudah, klik OK. Klik kembali Ctrl R. Jika jurnal sudah menjadi sales retur, maka jurnal tersebut sudah benar. Kita bisa klik OK lalu record. Setelah memasukkan jurnal yang tadi, yang harus kita lakukan adalah klik register. Kemudian ganti date from-nya menjadi 1 Januari 2020. Setelah itu, pilih retur and credit. Pada menu retur and credit, kita klik apply to sell. Pada bagian ID, dapat kita isi dengan NK12-1 dan tanggalnya diganti menjadi tanggal 8 Desember 2020. Kemudian kita tap sampai out of balance-nya menjadi 0. Jika sudah, kita dapat klik Ctrl R.
Jika jurnalnya sudah seperti ini, maka sudah benar. Kita klik OK, lalu record. Jika sudah, kita perlu mengembalikan akun yang telah kita ganti tadi dengan cara klik inventory, lalu item list. Klik pada bagian PM300. Ubah akun sales retur menjadi seperti semula, yaitu menjadi akun sales. Jika sudah, klik OK. Dokumen nomor 8 merupakan pembelian secara kredit. Jadi, menu yang dapat kita pilih yaitu purchase, lalu enter purchase. Pada bagian layout, kita ubah menjadi item terlebih dahulu. Pastikan teks inklusifnya sudah terancentang. Jika belum, maka harus kita ancentang terlebih dahulu. Pada bagian supplier, kita isi dengan PT Jaya Tech. Bagian purchase kita isi dengan nomor transaksi yaitu PJF05 dan tanggalnya kita isi dengan tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya pada bagian sheet yang pertama dapat kita isikan sejumlah 11 dengan item number PM300 dengan harga satuan 8.470.000. Maka jumlahnya akan tertera sebesar 93.170.000. Dan untuk sheet yang kedua kita isikan sejumlah 10 dengan item number SM300 dengan harga satuan 3.735.000. Maka jumlahnya akan tertera sebesar Rp37.350.000. Karena terkena biaya angkut penjualan sebesar Rp1.350.000, maka kita masukkan ke dalam kolom strike. Untuk memonya, kita dapat menggantinya menjadi pembelian kredit dari PT Jaya Tech. Jika sudah, kita dapat klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Jika jurnalnya sudah seperti ini, maka sudah benar. Klik OK, kemudian record. Jika ada seperti ini, kita dapat mengklik No. Transaksi nomor 9 berkaitan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran PPh pasal 21. Menu yang kita pilih yaitu banking, lalu spend money. Pada bagian cheque number, kita isi dengan bukti transaksi yaitu 003-BKK. Tanggalnya kita isikan sesuai dengan transaksi yaitu 10 Desember 2020. Dan untuk bagian amount kita isi dengan sejumlah yang dibayarkan yaitu Rp2.105.000. Selanjutnya pada bagian pay kita dapat memasukkan sesuai dengan transaksi yaitu kas negara via Bank Persepsi atau Bank Mandiri. Pada bagian memo kita dapat mengisikan yaitu pembayaran PPh pasal 21. Karena ini adalah pembayaran PPh pasal 21, maka kita harus memasukkan akun income tax payable sebesar Rp2.105.000. Klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jika sudah seperti ini, maka klik OK, lalu record. Untuk dokumen nomor 10, kita pilih menu purchase, lalu enter purchase. Pada bagian supplier kita isikan dengan PT Jaya Tech. Purchase kita isi dengan nomor transaksi yaitu RNP3-12 dan tanggalnya kita isi dengan 11 Desember 2020.
Karena ini merupakan transaksi retur pembelian, maka pada bagian sheet kita beri tanda minus dengan item number SM300 dengan harga satuan sebesar 3.735.000, maka jumlah yang tertera akan sebesar 11.205.000. Pada bagian memo dapat kita ganti menjadi retur pembelian kepada PT Jaya Tech. Klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jika sudah seperti ini, maka klik OK, kemudian record. Setelah memasukkan jurnal yang tadi, yang harus kita lakukan adalah klik register dan kita ganti date from-nya menjadi 1 Januari 2020. Setelah itu, pilih Retur and Credit. Pada menu Retur and Credit, kita pilih Apply to Purchase. Pada bagian ID, dapat kita isi dengan bukti transaksi yaitu RNP3-12 dan tanggalnya diganti menjadi tanggal 11 Desember 2020. Kemudian kita tap sampai dengan out of balance-nya 0. Ketika sudah out of balance-nya 0, maka kita klik Ctrl R. Jika jurnalnya sudah seperti ini, maka sudah benar. Klik OK, kemudian record. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.